Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk yang beragama lain, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu dengan saya lagi, artis Sule Joker atau suara lelakon Joko ini, garis miring Perjaka Keren. Dan sekarang saya akan bersuara. Oh iya, emang seperti itu? Bukan. Oh, itu kan udah sebelum konten ini, coba disimak. Yang judul keperjakaanku, iman terbaikku. Itu ada kaitannya sama Wahyu itu. Buka aja itu. Iya. Di kontenku ini kan, di suara lelakon Joko ini keren, itu kan semuanya itu kan tampak aku sedang teleponan. Jadi nggak perlu aku perjelas aku lagi nelpon sama siapa. Intinya kan yang kelihatan di sosial medianya, digitalnya, aku sedang teleponan. Nah, masalah teleponan bener atau enggak, itu menurut saya yang enggak penting. Yang penting adalah segala sesuatunya yang penting benar, gitu loh. Oh, seperti itu. Aku dapat sertifikat Federasi Teater Indonesia dalam rangka perlomba tingkat umum. Tingkat umum kan untuk siapa aja, namanya tingkat umum kan. Itu juara 1. Itu kan monolog juga, seperti yang aku katakan di konten sebelumnya. Yang tak bilang itu, kamu adalah musafir yang terjebak di gurun pasir yang sangat tandus bersama unta kamu. Nah, kamu ketika kehausan dan kelaparan hampir mati, hampir meninggal, ketemu dengan tulisan yang dimana dilarang buang air hajat di tempat ini. Kalau dilanggar dikutuk 7 turunan. Nah, waktu itu kan jurinya Mbak Ino Febrianti, yang di tim itu Yosri Salmanua sama Domba itu yang di sinetron si Duyung itu, almarhum sekarang. Maksudnya begini, aku mampu menghadirkan dalam sebuah kisah perjalanan itu ada onta, ada yang berunsur gaib. Jadi aku ngobrol bersama ontaku, dan aku memainkan instrumen makhluk penciptaan Tuhan yang ada di naskah atau skenario atau skrip itu sendiri, gitu loh. Makanya monolog seperti itu ceritanya. Oh, bisa. Kamu observasi aja, tanya. Di Selipi itu Jakarta Barat. Tapi yang ini ya, yang jalur yang arah ke Blok M, bukan ke Grogol. Itu kamu tanya aja. Pedagang dan lain-lain semuanya yang ada di situ. Cuman di bawah tahun 2015 loh. Di atas 1998. Kalau dulu di situ saya masih gondrong. Panggilan seniman saya Mbah. Pokoknya tanya aja yang sudah jadi artis Sule gitu, yang mirip Sule gitu. Karena terkenal jadi artis mirip Sule. Saya terkenal
pandai mencari uang di situ. Artinya gini, setiap saya naik bis, entah itu bis yang mangkal atau bis yang lagi jalan, itu saya itu mendapatkan penghasilan banyak. Karena ide saya waktu itu, saya harus melahirkan karya-karya yang bagus seperti yang tak sebut itu, sulap yang mirip-mirip debus, puisi atau monolog. Jadi kan itu hal yang menarik tuh dan menghasilkan. Belum dari tahun katakanlah yang tahun tak bilang tadi sampai sekitar 2015 itu, bertahun-tahun itu, berpuluh tahun mungkin, itu belum ada sejarah aku maksa, belum ada sejarahnya aku maksa. Maksa itu artinya minta duit, minta uang dengan maksa, sekalipun belum pernah. Itu yang kalau mengikuti jejak realitanya ya, bukan jejak digitalnya. Digitalnya itu mungkin bisa ditelusuri, atau jika ada, itu nggak ada jejak digital satupun aku pernah maksa gitu, belum ada. Iya begitu. Makanya wahyu yang aku sebutkan di konten itu, jadi gini menurutku, dan apa yang aku alami. Aku kan cukup lama tuh, bertahun-tahun juga itu, di Selipi Jakarta Barat itu kan dekat rel, dekat kamar mandi. Kamar mandi kan tempat umum WC. Itu kan mandiku, dan aku terkenal rapi keren. Entah pun itu walaupun modern atau secara kolosal ya, dengan busanaku. Walaupun secara modern atau kolosal, aku rapi terus karena gampang di situ. Nah, jadi wahyu tentang kesucian atau iman terbaikku, keperjagaanku yang aku sebutkan, itu bukan berarti nggak ada rintangannya, cobaannya. Coba bayangkan bertahun-tahun hidup di rel alam bebas, yang dimana setiap saat, setiap waktu ada saja yang senasib atau anak jalanan, ABG yang tidur bareng di samping-sampingku. Iya seperti itu. Itu alam bebas, nggak ada yang larang, nggak ada yang ibaratnya gimana seperti itu. Seperti apa yang aku katakan, ke dalam dunia artis pun pernah juga, itu contohnya. Makanya aku sebutkan seperti itu menurutku. Oh iya, memang seperti itu. Panjang itu sebenarnya kalau dalam dunia artis itu ceritanya itu. Intinya aku menolak yang aku filosofikan kucing itu loh kemarin itu, di konten sebelumnya. Jadi gini, di kontrakanku itu kan ada 3 kamar, bahkan 4 kamar. Yang belakang buat mandi, depannya sama ruang tengah, ruang depan. Aku bingung waktu itu, dia pengen jadi artis katanya kan. Datang-datangnya sebelum maghrib. Aku berpikir, seandainya aku kontrakin, aku belum siap, tapi aku punya cara. Itu yang disebut manusia itu makhluk tertinggi ciptaan Tuhan, banyak akalnya. Maksudnya gini, aku buka pintunya kontrakan itu, lalu aku persilahkan dia buat tidur di tengah, nah aku di depan gitu. Nah ceritanya itu gini, setengah tigaan mungkin, kalau dibicara siber di Indonesia ya, siber kepolisian, mungkin ada waktu itu zaman BBM, mungkin ada SMS-nya atau apanya. Intinya gini, si cewek itu SMS ke aku. Tadinya aku kan lagi tidur tuh di depan,
dengar suara berdering, aku pikir callingan syuting, nggak taunya dari cewek itu SMS. Apa intinya, bukan SMS atau ngobrol, nggak tahu, intinya gini, dia katanya ketakutan, suruh nemenin. Ya udah aku temenin kan. Itu kayak saya memperlakukan kayak anak kecil. Aku kan punya sarung tuh yang dimana kadang buat apa, buat sholat, buat tidur. Eh, aku selimutin aja dia, lalu aku kipas-kipasin. Maksudnya kenapa? Seperti biar dia itu tidur gitu loh, biar nggak takut. Intinya awalnya seperti itu. Makanya aku makanya aku bilang aku tolak. Kan aku pernah bilang itu waktu itu, nggak pakai busa, nggak pakai apa, nggak pakai busana, kan seperti itu. Ya namanya aku tolak berarti bukan hanya ditawarin, apalagi nggak memakai busana, kan seperti itu. Nah, jadi wahyu itu ada kaitannya cerita itu, dan itu menurut spiritualku ya, atau supranaturalku, itu wahyu terbaik dalam sebuah sejarah. Nah, usia aku kan apa? Enggak, saya enggak. Ini gini loh. Pas musim virus corona ada muncul, itu kan akhirnya tak kasih logika lagi nih. Walaupun dulu aku itu pernah ngamen dengan yang itu, yang manusia tertancap paku atau yang tak tancapkan ke hidung itu. Nah kan kalau kena virus itu kan dicolok-colok tuh, bicara ke masa depan ya. Itu kan masa laluku itu, ke masa depan. Nah akhirnya kan tahu sendiri kan jawabannya. Dan aku nggak pernah bilang, bertahun-tahun aku pembukaan itu, yang aku bilang cuman itu, yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan aku di bis itu posisinya siang, yang tak sebut siang, kalau sore tak sebut sore, kalau pagi tak sebut pagi. Salam sejahtera untuk yang beragama lain. Maksudnya saling mensejahtera itu kan saling mendoakan. Nah, aku nggak pernah menyisipkan kata aku akan mengeluarkan ilmu kesaktian, nggak pernah. Yang aku sebutkan itu yang unik-unik, yang aneh-aneh, seperti itu. Ya akhirnya kan kejawab tuh. Maksudnya sekarang itu kan ada tuh kalau kena virus corona itu ditusuk-tusuk hidungnya tuh pakai apa? Yang apa namanya itu? Kan begitu sekarang. Menurutku bukan. Bukan di era kelahiran saya wahyu itu terbaik. Ini tak luruskan lagi ya. Bukan di era saya, kelahiran saya. Jadi ya maksudnya zamannya saya lahir sampai sekarang itu, atau era sekarang. Itu sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah itu sepanjang awalnya sampai sekarang, sepanjang sejarah. Makanya tak bilang setiap manusia hidup itu punya wahyu masing-masing. Setiap manusianya itu. Ya pokoknya panjang, pokoknya besar. Begitu. Enggak, kecuali tidur. Kecuali tidur kan maksudnya masuk akal kan. Iya, emang ya nggak tahu, nanti tergantung nasib aku perjelas orangnya itu bukan. Tapi itu kenyataan, bukan cerita. Tapi kalau di siber kepolisian, mungkin ada yang tak bilang tadi, saya takut itu secara SMS, secara obrolan atau teleponan, itu pasti ada. Jamnya pokoknya jamnya sekitar situ. Ya
itu rumahnya seperti yang aku ceritakan seperti kemarin itu kan belakang Villa Mbak Sopi, belakangnya si bubur jambore kan posisinya. Yang aku ngontak itu kan rumah dua, pertama itu yang di sampingnya, yang kedua rumahnya yang paling belakang, kontrakannya yang paling belakang. Nah, Wahyu itu pas aku posisi rumah di belakang atau rumahnya atau kontrakannya. Nah, yang posisi yang aku ceritakan tentang cewek itu, yang seksi dan cantik itu, ya kemarin aku bilang begitu. Itu posisinya ada di kontrakannya, yang samping kiri, seperti itu. Ini tak kasih bocorannya bahwa ini bukan sebuah cerita, tapi fakta. Gini nih, kamu tahu nggak Pasar Raya Manggarai, Jakarta Selatan? Di belakang Pasar Raya Manggarai itu ada adiknya ibuku. Tapi yang jualan situ suaminya. Rambutnya putih. Kalau dipanggil biasanya Mas Iyo. Tapi istrinya yang pernah ngomong seperti itu, istrinya atau adiknya ibuku. Semasa kecilnya aku di Jawa. Dan kedua, ini tak kasih bocoran lagi. Ketika zaman sunat itu kan ditangani mantri. Mantri itu kan berlokasi di Jawa. Di Jawaku itu Baseng, Kecamatan Renbulu, Kabupaten Sukoharjo. Nah, di sampingnya itu kan ada yang namanya mantri sunat di Tiaran. Mantri sunat, tapi di era tahun 80-an ya. Di era tahun 80-an. Yang tak sebutkan itu, yang enggak lah. Enggak mau, yang bahasa montok itu bahasa gaul, udah bahasa biasa, bahasa bisa dikatakan filosofi. Montok, kamu kalau ngeliat orang montok itu kan ada filosofinya tuh. Nah, makanya tak bilang juga tentang makna apa panjang dan besar maknanya itu tadi. Dan itu kenyataan, bukan cerita ilusiku, seperti itu. Ya iya, ya dia kan nyamannya masih kecil kan, belum sunat. Apa adiknya ibu gitu kan bilang begitu. Bilang apa? Sak genter gitu. Ya tahu sendiri lah kalau sak genter kan orang Jawa ya bilang tuh. Ya namanya anak kecil kan. Tapi aku masih ingat. Kan tak bilang ada kaitannya tentang reinkarnasi. Namanya reinkarnasi kan udah pasti apa ya, ada yang sulit dinalar. Jadi bukan biasa lagi gitu loh, bukan rata-rata. Oh enggak, iya. Oke, para saudara-saudaraku semuanya, terima kasih dan berlanjut ke nanti ya. Salam sejahtera untuk yang beragama lain dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.